Kembali lagi, mereka adalah beberapa karakter ninja yang berasal dari franchise game Mortal Kombat yang juga mengikuti ketenaran beberapa karakter ninja sebelumnya seperti Scorpion, Sub-Zero, dan Reptile, dimana kali ini saya akan membahas beberapa karakter ninja tersebut, yaitu Smoke, Noob Saibot, dan Rain. Where there is smoke, there is fire. Thomas Verbada, atau lebih dikenal sebagai Smoke, adalah salah satu ninja yang berasal dari seri game fighting Mortal Kombat, di mana ia adalah salah satu karakter yang memulai debutnya di game arcade Mortal Kombat kedua dengan penampilannya sebagai Scorpion. Namun bedanya, Smoke dipenuhi oleh kepulan asap, lalu sepenuhnya berkostum hitam, dan ia juga merupakan secret karakter. Dan sepanjang serinya, Smoke telah mengalami banyak perubahan pada dirinya, seperti menjadi teman dekat dari Kuei Liang atau Sub-Zero, maupun perubahan dirinya yang menjadi cyborg sebagai salah satu dari 3 cyber ninja Lin Kuei. Pada seri Mortal Kombat kedua, diceritakan jika Smoke merupakan assassin dari klan Lin Kuei, sekaligus teman dan sekutu dari Kuei Liang, yaitu Sub-Zero generasi kedua. Di mana saat itu mereka memiliki tugas untuk pergi ke Outworld dalam misinya untuk membunuh Shang Tsung. Namun, keduanya malah tidak menyelesaikan misi mereka, dan akhirnya mereka pun kembali menuju Earthrealm. Dan saat Sub-Zero dan semua kembali ke Lin Kuei, mereka malah menemukan bahwa klannya telah memilih untuk mengubah prajurit terbaik mereka menjadi cyborg yang telah dimulai dari Sektor dan Cyrax. Lalu selanjutnya, Smoke dan Sub-Zero pun menolak untuk diubah menjadi cyborg, dan mereka pun juga mencoba melarikan diri dari sana. Tapi saat Sub-Zero berhasil melarikan diri, Smoke malah ditangkap oleh rekan-rekannya, dan diubahlah ia menjadi cyborg yang diberi kode nama sebagai LK-7T2. Hingga dengan begitulah, di bawah kendali Lin Kuei, Smoke pun harus terpaksa memburu teman-temannya, yaitu Sub-Zero yang telah berkhianat. Kemudian pada Mortal Kombat ketiga, yaitu saat terjadinya invasi Shao Kahn menuju bumi, Smoke yang masih menjadi cyborg dan sebagai salah satu bawahannya, ia pun malah mengkhianati tuannya dengan menolong teman dekatnya yaitu Kuei Liang, hingga akhirnya Smoke pun harus melawan Sektor dan Cyrax, hingga ia pun ditangkap dan dipenjara oleh Shao Kahn. Selanjutnya pada seri Mortal Kombat Deception, Smoke akhirnya ditemukan oleh Noob Saibot, lalu ia pun mengaktifkannya dan memprogram ulang Smoke untuk menjadi pelayan dari Noob Saibot. Dan dengan begitulah, Smoke yang sebelumnya menjadi cyber ninja akhirnya berubah menjadi cyber demons yang bangkit dari Netherrealm dan bertarung bersama di sisi Noob Saibot. Kemudian pada Mortal Kombat 2011, cerita dari Smoke pun harus diubah, meskipun beberapa bagiannya masihlah sama, seperti ia adalah ninja dari klan Lin Kuei dan teman dekat dari Kuei Liang. Namun bedanya di sini, Smoke tidak pernah menjadi cyborg karena ia telah diselamatkan oleh Raiden, dan dengan begitulah Smoke bergabung dengan pasukan Earthrealm dan melawan Shao Kahn. Hingga tiba saat kematiannya, di mana Smoke dibunuh oleh Sindel, lalu dibangkitkan oleh Quan Chi dengan nama barunya yaitu Enenra, sebagai pasukan Revenant yang setia pada Shinnok dalam mendapatkan amuletnya. Lalu di akhir cerita, setelah kekalahan Shinnok, Revenant Smoke pun kembali lagi ke Netherrealm bersama para Revenant lainnya. Lalu untuk kekuatannya sendiri, Smoke merupakan ninja yang ahli dalam hal kecepatan
sekaligus dengan kekuatan uniknya yaitu dengan memancarkan kepulan asap yang dapat digunakan untuk menipu semua gerakannya dalam menghadapi lawannya. Selain hal itu, Smoke juga dapat mengubah tubuhnya menjadi asap hingga tak bisa dilukai oleh lawannya. Bahkan dengan itu, ia pun juga bisa merasuki tubuh lawannya. Selanjutnya pada Mortal Kombat 2011, di mana akhirnya kekuatan Smoke pun ditingkatkan dengan perubahan penampilannya menjadi makhluk demon yang seluruhnya tersusun atas asap dan uap yang disebut sebagai Enenra. Dan yang terakhir, yaitu pada saat penampilan Smoke yang telah diubah menjadi Cyber Ninja, maka kekuatannya pun di-upgrade lagi dengan penambahan beberapa senjata peledak seperti bom, rudal, maupun roket. Darkness falls on this realm. Noob Saibot, atau sebelumnya bernama Bi-Han alias Sub-Zero generasi pertama, yang mana ia adalah salah satu ninja Lin Kuei yang telah diubah menjadi sosok Demon Wraith. Sekaligus ia adalah salah satu dari karakter yang memulai debutnya di game arcade Mortal Kombat kedua sebagai secret karakter. Dan pada sepanjang serinya, Noob Saibot telah menjadi karakter antagonis yang bekerja sama dengan sisi kejahatan, terutama dari NetherRealm. Lalu dengan penampilannya sebagai ninja yang berwarna sangat hitam, bahkan kadangkala ia memiliki sosok Shadow Clone yang berwujud bayangan hitam. Oh ya, ada sebuah dugaan untuk penamaan Noob Saibot itu sendiri, yaitu untuk sosok kebangkitan Bi-Han dari kematiannya yang bernama sebagai Noob, dan sosok Shadow Clone yang selalu ada di sisinya yang bernama sebagai Saibot. Dan untuk itulah Noob Saibot diduga mengandung dua nama untuk dua sosok yang berbeda. Setelah kematiannya di tangan Scorpion, yang menganggap jika kematian klannya telah diakibatkan oleh Sub-Zero bersama klan Lin Kuei, Sub-Zero atau Bi-Han, jiwanya pun dikirimkan jauh ke dalam neraka NetherRealm, di mana saat itu ia mulai berubah menjadi wujud demon sebagai sosok hantu atau wraith yang bernama Noob Saibot. Dan setelah kebangkitannya, Noob Saibot pun menjadi anggota dari Brotherhood of Shadow, sekaligus pelayan setia dari Shinnok. Dengan tugas pertamanya adalah untuk mengawasi dan melaporkan segala kejadian yang ada di Earthrealm dan Outworld. Kemudian pada Mortal Kombat Deception, saat Noob Saibot telah terbebas dari Shinnok, ia pun mulai membangun keinginannya sendiri, yaitu untuk membuat Legion of Assassin, di mana saat itu pula ialah yang menemukan, membangkitkan, dan memprogram ulang Cyber Smoke untuk menjadi pelayannya menjadi sebuah tim yang bernama Noob Smoke. Selanjutnya, pada Mortal Kombat Armageddon, di mana Noob Saibot akhirnya sudah tak lagi bersama Smoke, di mana Noob Saibot saat itu diketahui telah bergabung bersama The Force of Darkness, hingga akhirnya ia pun terbunuh setelah ditusuk oleh sebuah pedang. Kemudian, pada seri Mortal Kombat 2011, di mana cerita Noob Saibot pun diubah, meski beberapa halnya masih dipertahankan, seperti ia adalah bekas memegang mantel Sub-Zero dan juga dibunuh oleh Scorpion. Bi-Han akhirnya dibangkitkan sebagai Noob Saibot sebagai pelayan dari Quan Chi, hingga setelahnya saat ia bertemu dengan saudaranya yaitu Kuo Liang yang telah menjadi cyborg, Noob Saibot menyatakan jika saudaranya itu tidak pantas menyandang nama Sub-Zero dan status mereka yang sudah tak lagi sebagai sosok saudara. Dan terakhir, pada seri Mortal Kombat 11, di mana Noob Saibot diketahui telah bekerjasama dengan Kronika, yaitu untuk membangun klan Shadow-nya sendiri yang akan ada di dalam New Era. Meskipun lagi-lagi Noob Saibot harus kalah oleh Jack Briggs dan Jack Kui Briggs maupun oleh Fujin. Nah, kemudian untuk kekuatannya sendiri, meskipun sebelum kematiannya Noob Saibot adalah sosok Sub-Zero yang ahli dalam penguasaan Pyromancer,
Tetapi setelah ia dibangkitkan dan menjadi sosok Great, Noob Saibot akhirnya memiliki kekuatan baru yang ahli dalam menguasai energi kegelapan dan bayangan. Lalu ia juga bisa membuat portal hitam yang bisa ia gunakan sebagai jurusnya. Bahkan ia juga bisa memanggil bayangannya sendiri untuk bertarung bersamanya. Oh ya, tak lupa juga seringkali Noob Saibot terlihat memiliki senjata permanen, yaitu berupa sabit. Join me, and we will restore Edenia. Rain adalah salah satu karakter dalam seri game fighting Mortal Kombat yang pertama kali memulai debutnya pada seri Mortal Kombat ketiga, di mana ia adalah sosok demigod sebagai putra dari Dewa Argus, sekaligus sebagai saudara tiri dari demigod Tevan dan Dagon. Kemudian untuk penampilannya sendiri, Rain menggunakan kostum ninja yang berwarna ungu, dan tak lupa adanya ornamen-ornamen emas pada kostumnya yang melambangkan jika ia adalah putra kerajaan. Diceritakan jika Rain berasal dari suatu alam yang bernama Edenia sebagai putra dari Argus, yaitu sosok pelindung bagi alamnya. Namun ayahnya itu malah merasa malu akan anaknya tersebut hingga ia pun tega untuk membuang Rain dari keluarga kerajaan. Kemudian setelahnya, Rain pun diketahui menjadi pelayan dari Shao Kahn dalam rencananya untuk menginvasi Earthrealm, dengan melatihnya berbagai seni bela diri hingga membuatnya menjadi prajurit berhati dingin. Namun suatu saat, Prince Kitana membocorkan sebuah fakta kepada Rain, yaitu jika ayahnya telah tewas di tangan Shao Kahn. Hingga dengan begitulah Rain pun memutuskan untuk berkhianat dan mulai membela prajurit dari Earthrealm. Selanjutnya untuk kematiannya sendiri, yaitu setelah Rain bergabung dengan The Force of Darkness, ia pun diceritakan tewas pada Battle of Armageddon. Selanjutnya pada versi rebootnya, yaitu dalam Mortal Kombat 2011, Rain diceritakan lahir dari dunia yang telah diinvasi oleh Shao Kahn, dengan ayahnya adalah seorang jenderal pasukan yang melindungi dunianya dan dibunuh oleh Shao Kahn itu sendiri. Lalu seiring pertumbuhannya, Rain mulai memimpin pasukan pemberontak guna melawan pemerintahan Outworld, yang namun pada akhirnya Rain malah mengkhianati pasukan atau rekan-rekannya tersebut untuk bersanding dengan Shao Kahn dengan janjinya jika Rain akan menjadi pemimpin pasukan Outworld. Dan dengan begitu, Rain pun mulai menyembunyikan wajahnya di balik topeng, yaitu agar tidak mengingatkan semua orang akan sosok Rain sang pengkhianat Edenia. Lalu terakhir, pada seri Mortal Kombat 10, di mana Rain telah berpihak pada sisi Mileena yang akan melawan kekuasaan dari Kotal Kahn, hingga akhirnya ia pun beberapa kali harus dikalahkan oleh pelayan dari Kotal seperti Iron Black maupun Devora. Hingga di akhir ceritanya malah mendapatkan pengampunan dari musuhnya atas kekalahannya tersebut. Nah, membahas untuk kekuatan dari Rain ini, yang mana karena statusnya sebagai demigod atau separuh dewa, Rain tentunya memiliki kekuatan yang lebih unggul dibandingkan karakter ninja lainnya, di mana ia dapat mengontrol apapun yang berhubungan dengan cuaca, seperti awan, air hujan, badai, maupun petir. Selain itu, Rain juga dapat membuat senjata dari air, badai besar yang bahkan bisa menutupi cahaya matahari, maupun mengubah dirinya menjadi air hingga tak bisa dilukai oleh lawannya. Nah, itulah dia pembahasan untuk ketiga ninja dari franchise Mortal Kombat. Dan jika ada tambahan atau pendapat lainnya, silahkan saja tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Sekian dulu dari saya dan sampai jumpa lagi di next video.